Perkenalkan, nama saya Julia Pongrangga dengan NIM 219611231 kelas C3. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang saya berikan topik, yaitu analisa perancangan sistem informasi penjualan kopi berbasis web. Yang pertama adalah kopi dan beberapa identifikasi yang diberikan. Kopi adalah minuman hasil sebuah biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi ini merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Identifikasi masalah yang diberikan yaitu pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen, memberikan kualitas penjualan kopi yang baik, memasarkan kopi melalui sistem informasi, menganalisa dan merancang sistem informasi penjualan kopi berbasis web. Latar belakang yang diberikan tentang kopi ini yaitu salah satu produk hasil pertanian yang disukai masyarakat Indonesia, khususnya Toraja. Minuman yang sering dikonsumsi banyak kalangan karena aroma cita rasa yang khas. Tidak hanya digemari oleh orang tua, kini kopi sudah menjadi minuman favorit bagi kaum muda. Kopi yang memiliki beberapa jenis, setiap jenis kopi ini memiliki ciri khas dengan tingkat kekentalan rasa dan tingkat kemasannya. Pelayanan merupakan bentuk pemberian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam penjualan, waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin maupun online, di sini kami tetap melayani konsumen dengan baik serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas yaitu kondisi warna yang baik dan kemasan, keamanan yang dapat menjaga aroma kopi tetap segar awet sampai ke konsumen. Memasarkan kopi ini melalui sistem informasi penjualan berbasis web, sehingga dapat meningkatkan penjualan kopi agar dapat memudahkan atau menjangkau produk yang kita pasarkan tanpa harus mengunjungi tempatnya langsung, sehingga konsumen yang mau memesan atau mau mengambil kopi yang kita pesan ini dapat dengan mudah memakai aplikasi website ini. Karena di sini kami tidak bisa memastikan pelanggan membayar dulu baru dapat mendapatkan produknya, namun kami menggunakan beberapa sistem pembayaran langsung dan tidak langsung. Jadi sistem informasi website ini dapat membantu kami dalam penjualan produk kopi. Identifikasi masalah yang diberikan yaitu analisa perancangan sistem informasi penjualan kopi. Itu merupakan suatu sistem yang dapat memberikan informasi penjualan biji kopi yang dapat memudahkan konsumen lebih mengenal kopi yang dibeli. Sistem informasi seperangkat komponen yang saling menghubungkan, bertugas untuk mengumpul, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung kepuasan dalam pembuatan website ini. Jenis-jenis kopi, ada 2 jenis kopi yang kami butuhkan, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kelebihan dari sistem ini yaitu setiap user akan mudah mendapatkan informasi yang diberikan oleh perusahaan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana perancangan yang diusulkan agar menunjang proses penjualan, bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi pemesanan menu sehingga dapat memudahkan dalam proses pemesanan. Ketiga, bagaimana meningkatkan layanan informasi produk agar konsumen dapat membeli kopi sesuai dengan seleranya. Terus berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan batasan masalah sebagai berikut. Sistem informasi ini berbasis web dan studi kasus meliputi proses penjualan kopi saja. Input data dilakukan oleh konsumen dan akan mendapatkan konfirmasi dari admin apabila pesanan sudah diproses. Ketiga, sistem informasi ini perlu akses login sehingga konsumen membeli produk dan membayar produk yang telah dipesan dilakukan di luar sistem. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Desember 2018. Penelitian bertujuan memetakan lokasi yang sesuai bagi pengembangan kopi Toraja berdasarkan persyaratan tumbuhnya. Penelitian dilaksanakan di daratan tinggi Toraja, meliputi Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kegiatan penelitian ini pelaksanaannya di Kecamatan Palapitu, Kabupaten Toraja Utara. Penetapan lokasi ini berdasarkan bahwa lokasi kegiatan sebagai lokasi pengembangan tanaman kopi.
Bahan dan alat. Bahan yang kami pakai di sini adalah penelitian ini menggunakan bahan Arabica dan Robusta sebanyak 1 kg setiap jenis kopi dengan metode pengolahan kering kopi diambil dari perkebunan penduduk setempat. Alat yang digunakannya itu tersedianya website atau server baik, statis ataupun dinamis. Web server dapat berupa hardware, perangkat komputer atau software operating system, yaitu PHP, MySQL, HTML. Dari jalannya penelitian ini kita menggunakan planning, terus analisa, baru kita mendesain implementasi. Di dalam analisa desain implementasi ini kita desain menggunakan prototype dan akan kembali ke analisa desain dan implementasi. Terus di implementasi nanti kita akan membuat sistemnya. Kita lanjut ke pembahasannya. Planning, yang pertama adalah planning, perencanaan. Proses untuk menentukan tujuan organisasi, kemudian menyajikan dengan jelas strategi taktik operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Organisasi secara menyeluruh. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai memilih metode dan pemilihan alat dan pembuatan sistem informasi ini. Memilih metode dan alat berdasarkan pada identifikasi studi kasus yang sudah ditetapkan di awal. Metode yang dipilih oleh metode prototype. Setelah memilih metode dan mengetahui kelebihannya, kemudian mempertimbangkan kesesuaian metode yang dipilih dengan membangun sistem. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Terus yang kedua adalah analisa. Analisa ini berdasarkan yang dilakukan terhadap aplikasi sistem informasi penjualan kopi ini. Penulis telah mengetahui hal apa saja yang akan menjadi masukan sistem. Keluaran sistem saja, mulai dari, mulai dari keluaran sistem, kebutuhan perangkat lunak dan interface dalam pembuatan sistem informasi tersebut, sehingga sistem dapat diterapkan sesuai harapan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Analisa kebutuhan sistem ini adalah tahapan awal yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan penulis dalam melakukan pengembangan perangkat lunak, meliputi kebutuhan masukan proses dan keluarnya dan kebutuhan perangkat seperti input outputnya ya. Terus yang pertama adalah analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem ini dalam sistem informasi penjualan biji kopi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem dan karakteristik apa saja yang harus dimiliki sistem. Terus kedua, analisa kebutuhan fungsional merupakan layanan dalam sistem informasi penjualan kopi yang harus disediakan serta gambaran proses terhadap input yang akan dikerjakan sistem, diantaranya ada admin, user, dan sistem. Terus yang ketiga adalah analisa kebutuhan antaramuka. Untuk menampilkan penjelasan sistem dengan memberikan paduan pemakai sistem secara menyeluruh, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Dalam analisa ini dibutuhkan dua antaramuka, yaitu antaramuka user dan admin. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem di sini adalah kita menggunakan UML. Pembuatan tahap dari perancangan sistem akan dibuat dengan menggunakan UML. Menurut dari Boots 2005, Utlimit Modeling Language, bahasa standar untuk membuat rancangan perangkat lunak, biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun dokumen dalam mengerjakan, memilih diagram yang mempunyai fungsi tersebut untuk mempresentasikan penulis menggunakan user. Ini ada admin dan ada user. Terus ada logging. Nah, di sini admin memanajemenkan produk, memanajemenkan artikel, memanajemenkan transaksi, memanajemenkan profil, memanajemenkan data user, dan memanajemenkan pemesanan. Terus dia masuk di logging. Terus di user dia akan membeli produk, melihat keranjang, membuat pemesanan, membuat longitude, membuat halaman tentang kami, membuat kiriman pesanan, melihat produk, dan melihat artikel serta daftar member.
kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu perancangan activity diagram. Perancangan activity diagram bertujuan untuk menggambarkan macam-macam activity yang akan dirancang dalam sebuah sistem activity. Ini dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Terus yang kedua, yaitu activity diagram user produk. Activity ini menjelaskan proses ketika user memilih menu produk. Pada menu ini, user dapat mengetahui produk apa saja yang dijual, harga, stok, dan deskripsi dari produk yang dipilih. Terus lanjut lagi ke activity diagram. Di activity diagram use case artikel ini yaitu menjelaskan bagaimana user ketika memilih menu artikel akan keluar daftar artikel yang ada di dalam sistem informasi penjualan biji kopi ini. Terus yang ketiga yaitu admin manajemen transaksi. Admin ini bertugas untuk menampilkan menu pesanan dan memanajemenkan pesanan. Terus di sistem nanti dia akan menampilkan daftar pesanan dan menyimpan ke database. Dan selanjutnya adalah activity diagram manajemen pemesanan. Admin ini akan menampilkan menu pesanan lagi dan sistem akan menampilkan daftar pesanannya. Terus dia akan kembali ke admin untuk memanajemenkan pesanan, terus kembali ke sistem untuk menyimpan ke database. Dan selanjutnya adalah activity diagram manajemen tentang kami. Di sini admin bertugas untuk menampilkan menu tentang kami, memanajemenkan tentang kami, dan sistem ini bertugas untuk menampilkan isi tentang kami dan menyimpan ke database. Dan manajemen user di sini juga sama seperti di manajemen tentang kami, yaitu admin menampilkan daftar dari user dan sistem menampilkan daftar user dan kembali lagi admin untuk memanajemenkan user dan kembali lagi ke sistem untuk menyimpan ke database kembali. Terus lanjut tentang perancangan struktur basis data. Pada sistem penjualan kopi berbasis website ini, perancangan basis data menggunakan PHP MyAdmin yang merupakan bagian dari Exam sebagai penyedia layanan basis data. Perancangan antaramuka user. Pada perancangan antaramuka ini menampilkan fitur-fitur yang dibutuhkan user sesuai hasil analisa kebutuhan yang sudah didapatkan. Nah, lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu implementasi sistem. Tahapan ini mengimplementasi adalah tahapan lanjutan dari tahapan perancangan sebelumnya. Pada tahapan implementasi ini, sistem informasi penjualan kopi ini sudah dapat dijalankan dalam keadaan yang sebenarnya. Melalui tahap ini, sistem yang sudah dirancang dapat diimplementasikan. Nah, adapun flowchart penelitian, yaitu pertama pengumpulan data, kedua pembuatan sistem, ketiga pengujian sistem, dan keempat adalah kesimpulan. Kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan observasi pada pihak-pihak yang terkait tentang penelitian kita. Terus yang kedua itu pembuatan sistem. Perancangan sistem ini adalah kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Kombinasi ini pada dasarnya perangkat lunak digunakan untuk merancang suatu aplikasi atau software dengan mengurutkan transformasi masalah menjadi solusi. Terus yang kedua yaitu pengujian sistem adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi penjualan kopi ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah serta bermanfaat sebagai sarana menjadi penjualan kopi. Keempat yaitu kesimpulan. Dari hasil pembahasan dan menguji sistem penjualan kopi berbasis web ini menghasilkan sebuah aplikasi web yang meningkatkan minat dari konsumen untuk melakukan pembelian kopi. Jadwal penelitiannya itu persiapan, pencarian judul, seminar proposal, proses pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, dan yang ketiga adalah penulisan laporan dan pengujian. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah dari penyampaian saya, mohon kritikan dari teman-teman dan bagi siapapun yang menontonnya. Thank you.